CGP Angkatan 7 SMP Negeri 1 Pagardewa, tergerak, bergerak, menggerakkan. Visi itu bagaikan membayangkan sebuah lukisan lengkap ya pada kanvas yang masih kosong. Nah, jadi suatu lukisan yang sudah lengkap tetapi isinya masih kosong. Kemudian visi juga diibaratkan sebagai bintang penunjuk arah yang memandu penjelajah untuk mencapai tujuannya. Visi itu memang belum terjadi saat ini. Saat ditanyakan, Pak Ucok jadi apa? Saya ingin jadi seorang preman misalnya. Gambarannya Pak Ucok ya, karena sejatinya mimpi itu atau cita-cita itu kita belum terbayang karena masih bisa berubah. Tetapi harapannya kita punya poin yang kita dapat. Gitu. Namun begitu kuat kita inginkan untuk terwujud di masa depan. Banyak perjalanan hidup juga ya Pak Eribi. Tapi kalau ditanya bagaimana setelah sampai saat ini bersyukur atau tidak, tentu ada rasa syukur. Bagaimanapun juga itu dapat meningkatkan kita rasa syukur. Kemudian visi adalah representasi visual kita akan masa depan. Ada di angan-angan kita terhadap kita mau jadi apa. Kalau guru, Ibu Binda akan selalu berusaha untuk menjadi guru ya kan Ibu Binda, padahal usahanya udah mapan istilahnya kan. Kemudian selanjutnya. Jadi kesimpulannya adalah visi adalah penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan, dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Jadi tujuan visi itu adalah harapan kita di masa depan agar kita dapat merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya dalam mewujudkannya. Kemarin terima kasih juga atas angket yang telah diisi. Alhamdulillah saya tidak mengintervensi ya, atau Pak Ucok yang bagus-bagus loh Pak Ucok. Ini benar kata Pak Isan, memang objektif Pak. Saya minta juga karena bagian dari timbal balik saya, umpan balik saya selama ini seperti apa. Kemudian memang ada kegiatan yang memang jangan menunda, itu memang kegiatan IHT kita sempat terpending, itu sebenarnya udah di rapat dinas. Dan juga itu kan seharusnya berlanjut. Kita mau ada penilaian PKKS, akreditasi, kemudian mungkin ada asesor dari pengawas. Nah itu juga akan akhirnya berlanjut dan itu kita butuh. Jadi jangan sampai kita kurikulum merdeka, menerapkan kurikulum merdeka, tetapi saat ditanya kurikulum merdeka itu apa, nah ini kan jadi prihatin juga ya Bapak Ibu. Ini aja katanya. Ini kan hal yang sedih. Nah ternyata saya refleksikan diri, memang betul kita belum menerapkan kurikulum merdeka secara penuh. Dan juga dukungan itu tidak hanya sekedar lisan Bapak Ibu. Dukungan itu saya harapkan segala sumber daya yang ada di sekolah ini kita libatkan, kita gunakan. Nah untuk yaitu tadi untuk merdeka mengajar dan merdeka belajar itu tadi. Jadi masih pending ya Pak Aris, ini belum sampai. Sebutin aja, kalau berubah-berubah kan berarti lebih dari satu. Iya. Pernah jadi pilot, udah itu tentara, apa ya? Pernah berusaha untuk mewujudkannya? Ya pernah ikut pramuka, bisa jadi salah satu usaha ya. Usaha tapi nggak jadi. Iya. Artinya ada juga yang mendukung untuk menimbulkan kegiatan pramuka tersebut. Nah, artinya bisa tersalurkan. Beliau kalau sebagai ilustrasi merupakan seorang patih yang kita kenal dengan Gajah Mada. Visi yang baik ternyata dapat menggerakkan seluruh orang dan bahkan hampir satu Nusantara jadi satu. Dia bukan kepala sekolah, jadi tidak jadi alasan kita menunda sesuatu kegiatan, harus nunggu. Ya tetap kita komunikasikan, tetapi visi itu bergerak dari kita sebagai guru, karena kita guru adalah aktor di dalam kelas dan juga aktor juga dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Namun jika visi seorang guru memiliki makna yang kuat, tentunya nanti visi-visi dari kita ya, maka visi tersebut berpeluang menghubungkan hati lebih banyak pihak hingga dari Bapak Ibu guru semua. Mari kita komunikasikan, kita kolaborasi untuk mengerjakannya. Visi seorang guru harus dapat diamini semua pihak karena sangat jelas keberpihakannya pada murid. Itu tadi Bapak Ibu saya sampaikan bahwa guru adalah aktor pembelajaran di kelas. Nah, kita pertanyaan berikutnya. Kita itu mengharapkan murid yang seperti apa sih? Gambaran murid masa depan. Kalau Pak Ucok
Apa Pak Ucak? Pak Ucak itu mengharapkan murid kita itu seperti apa? Wah, repot ini. Selama ini mengajar ngapain? Hanya mengajar, menyelesaikan tugas? Untuk harapan ke depan sih murid ini sebenarnya lebih aktif ya, lebih aktif dibandingkan dari masa-masa yang dulu. Paling dulu kan hanya pasif, hanya menerima, hanya gitu. menerima apa yang Satu arah kalau istilahnya dulu ya. Kalau sekarang tidak, sebenarnya yang saya harapkan ada timbal balik juga dari murid, dari segi cara orang mengambil ilmu atau menyampaikan ilmu yang dapat, nggak mesti dapat dari gurunya saja, dari luar pun mereka sudah dapat. Aktivitas, harapannya dengan aktivitas meningkat itu. Saya mengimpikan siswa ataupun murid yang dia nantinya menguasai ilmu teknologi ya, karena apalagi di masa sekarang ini untuk menghadapi abad ke-21, jadi siswa itu pembelajarannya itu berbasis digital gitu Pak. Jadi siswa itu harus mampu menguasai perkembangan ilmu dan teknologi gitu. Iya. Ya, saya garis bawahi menguasai IT. Pak Eri termasuk guru yang setuju penggunaan HP di kelas? Setuju. Pak. Setuju ya. Nah, artinya kita sudah ada satu perasaan gitu ya untuk bagaimana HP ini dapat kita gunakan di kelas. Gitu. Ya, terima kasih Pak Eri. Pak Eka. Iya. Kalau menurut saya kemarin saya udah menerapkan di kelas ya Pak. Anak itu saya suruh belajar mandiri. Mandirinya mulai dari mereka berkelompok, tugasnya apa sudah saya arahkan. Kemudian ketua kelompok yang saya suruh mengkoordinir anak buahnya, mulai dari praktek awal hingga penilaian. Nah nanti ketua kelompoknya saya suruh maju, dia yang saya tanya, Iya. kenapa kamu ngasih nilai sekian, apa alasannya? Luar biasa. Iya. Berarti sudah menyinggung profil pelajar Pancasila, mandiri. Nah, itu kan Iya. arahnya ke situ nanti Bapak Ibu. Iya. Tanpa sadar kita mau nggak mau, kita ternyata harus merdeka. Gitu Bapak Ibu. Dan di kurikulum merdeka inilah pas momennya. Gitu Bapak Ibu. Murid yang seperti apa dulu Pak? Bu Gimana Reni, tadi? gambaran murid masa depan Ibu Reni itu apa sih? Sosoknya seperti apa sih? Pengennya anak itu jadi apa? Ya pengennya kalau siswa ini semuanya sukses dalam banyak ya, sukses dalam akhlaknya, belajarnya dan sebagainya. Terus tadi apa lagi pertanyaannya? Kalau saya tangkap akhlakul karimah ya, akhlak mulia ya. Berarti mengharapkan peserta didik yang berakhlak mulia. Kalau sukses tadi panjang tadi ya Pak Aris ya. Karena yang mulia. Kalau Pak Aris sendiri ya, saya mau dengar nih Pak Aris. Izin menyampaikan ini menurut sendiri aja ya Pak Edi ya. Iya. Jadi kalau impian saya itu murid itu, tapi ini nih sebetulnya ada syarat gitu Pak, ada syarat yang kita tahu selera mereka apa. Jadi murid itu saya ingin murid-murid, kan saya jadi guru, saya ingin murid-murid itu yang memang dia itu inginnya ke situ gitu loh Pak, udah sesuai dengan bakat dan minat mereka. Tinggal kita sebagai guru ini sebagai fasilitator gitu ya, Iya. kita arahkan, oh dia ini cocok di sini, kita kembangkan terus sampai dia jadi besar di bidang itu. Jadi nggak ada istilahnya itu dia sukanya tahu kok ketemunya tempe semua gitu misalnya gitu. gitu loh, Pak. Nah. Karena itu ketika dipaksakan menurut saya ya memang dia impian ya Pak ya, impian murid impian mungkin bagi beberapa guru, tapi bagi saya misalnya di mapel tertentu itu malah justru kadang jadi kendala untuk saya. Nah, Kira-kira begitu Pak. Iya, luar biasa. Artinya bakat Dia dan minat plastik itu tadi, tercukupi, dibantu juga dengan sarana prasarana dan dukungan dari lingkungan Dari sekitar. lingkungan Gitu. sekitar itu. Nah, itulah bentuknya misi dan program. Nah, itu yang mau kita diskusikan hari ini, Bapak Ibu. Atau mungkin impian kita itu yang kita wujudkan dalam visi itu terlalu tinggi, nggak sesuai. Ya, istilahnya sekarang kalau di dalam kelas nanti kita juga akan, makanya di IHT Merdeka Belajar dan Mengajar itu kita bahas itu pembelajaran berdiferensiasi. Ini ada tugas menggambar. Saya khawatir gambarnya terlalu bagus, sulit mengilustrasikan, tapi nggak apa-apa Bapak Ibu. Lanjut. Oh iya, ada beberapa kalimat rumpang yang belum selesai. Nanti saya minta tolong Bapak Ibu isikan bisa melalui HP sendiri. Nah, ini adalah salah satu ciri pembelajaran
merdeka dengan memanfaatkan teknologi. Oke, Ibu Reni. Saya WA semalam pakainya tethering katanya. Waduh. Pakai biasa bisa. Iya bisa. Caranya klik plus aja ya Bapak Ibu ya. Ada kertas nggak ya? Nah maksudnya nih bagaimana? Klik tambahkan itu udah punya murid yang cerdas dan berkarakter. Tinggal tambahkan klik tanda plus. Kalau subjek kasih nama aja, biar kita melihat semua nih gambaran murid masa depan. Ya. Misal poinnya adalah berprestasi. Nah, bagaimana cara meningkatkan prestasi tersebut? Melalui kegiatan apa? Apakah guru-gurunya sudah mendukung atau sumber daya yang ada sudah dimanfaatkan secara maksimal? Nah, ini harus kita olah dan pilah-pilah lagi, Bapak. Saya mohon maaf, saya juga tidak bertujuan untuk mengajari, hanya sekedar berbagi pengalaman. Saya sudah sangat senang teman-teman, Bapak Ibu guru memotivasi saya agar untuk aktif dalam kegiatan tersebut. Harapannya ini mempermudah pendampingan individu berikutnya. Nanti tetap kita akan berkolaborasi bersama. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Tetapi sebelum saya tutup, saya ingin menanyakan umpan baliknya. Jadi saya ingin hasil diskusi kita ini ada masukan dari Bapak Ibu semua. Pintu. Terima kasih Pak Edi. Ini izin menyampaikan ya umpan balik ya, sebetulnya bukan fokus ke umpan balik saja, hanya saja yang betul-betul saya rasakan, karena tadinya secara umum saya memandang visi dan misi itu hal yang sederhana aja Pak, karena kadang itu visi dan misi itu kan ya visinya mungkin umum tapi misinya tuh panjang sekali Pak, dan kadang juga kita bingung aja petakan kegiatan itu tuh untuk mencapai atau dari misi yang mana untuk mencapai visi yang mana itu tidak terpetakan. Tetapi pada hari ini dengan apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Edi itu membuka mata dan pikiran bahwa sebetulnya visi dan misi itu justru menjadi apa ya, tuntunan arah dari sekolah itu, filosofinya itu justru adanya di sana gitu. Jadi dengan membaca visi dan misi sekolah sebetulnya secara umum kita sudah bisa mendapatkan gambaran seperti apa sih iklim di sekolah itu, kira-kira begitu. Dan ini sangat bermanfaat bagi saya pribadi, dan sekarang kalau melihat seperti itu artinya di sini sekalipun masih ada beberapa hal yang tentu harus kita uraikan lebih spesifik lagi sesuai dengan apa yang umum kita lakukan. Kayak kata Pak Edi tadi, beberapa program mungkin kita lakukan, hanya saja arahnya atau petanya itu tidak begitu jelas itu untuk visi dan misi bagian mana. Terima kasih Pak Edi. Iya, terima kasih Pak Aris. Luar biasa. Misi mana yang mencapai visi tersebut begitu ya Bapak Ibu. Ya, terima kasih Pak Aris. Mungkin itu saja dari saya Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Iswan Bangsawan. Agak lobet kayaknya. Cara Pak Edi mengaplikasikan ilmu yang diperoleh. Ya. Jadi mumpung saya ingat banyak hal yang perlu diberikan penguatan. Yang Pak Aris ya namanya? Iya Pak Aris Menanda. Yang Pak Aris ini simpel sekali Pak, visi dan misi. Visi itu kalau di K13 KI atau KD. Nah, misi ini adalah indikator. Kalau di bahasa kurikulum merdeka ini adalah CP, visi. Misi adalah ATP. Jadi penjabaran dari visi itu ialah misi. Apa sih indikatornya untuk mencapai ini, dan itu harus didiskusikan sama seluruh warga sekolah. Terkait dengan pembelajaran berpusat pada siswa, nah ini ya, jadi jangan hanya sebagai slogan saja. Pembelajaran berpusat pada siswa. Saya belum pernah di sekolah manapun menemukan namanya pembelajaran berpusat pada siswa. Contoh, di kelas itu pasti ada 3 level siswa itu. Di bawah standar, ataupun di atas standar. Tapi kenapa ketika kita memberikan materi selalu sama? Apakah mungkin siswa yang kuat berlari 2 km, yang kuat berlari 5 km,
Yang kuat berlari 10 km, apakah semuanya harus lari 2 km? Tidak. Proses dan ada diferensiasi produk. Panjang itu biar nanti Pak Edi yang jelasin ya. Nah, salah satu contoh, kita berbahas dengan pembelajaran diferensiasi proses. Di asesmen diagnostik, contoh saya matematika. Saya sebarkan pretest, ya kan? 5 soal. Yang benar semua 5, satu kelompok. Yang benar 3, satu kelompok. Yang salah semua atau benar satu kelompok. Itu diferensiasi. Dan materinya berbeda-beda. Asesmennya berbeda-beda, tidak sama. Ini yang terjadi di sekolah. Kalau sama semua, pasti di kelas itu ada yang cuma melongo. Atau ada yang cuma dengar lalu dia kabur. Atau anak baru 10 menit udah selesai semua. Yang lain lagi ngerjain. Nah ini, jadi setiap saya termasuk juga SMA besar saya bilang, saya belum menemukan di sini ada pembelajaran diferensiasi, Pak. Mana kontennya? Masa semua materi sama? Dia itu pintar juara olimpiade. Masa iya materinya sama dengan anak di bawah standar? Masa iya anak dengan berat paste aja dan internet copy paste, ya kan, perangkat ajar, sedangkan isi yang diketik tidak tahu. Apa yang terjadi? Anak-anak itu nganggap kita rendah, Bapak Ibu. Ini yang terjadi pada sekarang ini. Siswa itu bisa menilai guru itu bagus apa enggak. Maka zaman sekarang ini berbeda dengan zaman dahulu. Zaman dulu apa guru yang ditulis itu diterapkan. Zaman sekarang kan enggak, di indikatornya ada ini, di KIKD-nya ada ini. Kok cuma ngasih catatan duduk di meja, duduk di kursi. Ngasih catatan duduk di kursi. Enggak sesuai indikatornya ini. Katanya indikatornya meningkatkan keterampilan baca tulis. Kok ibu tuh ngasih catatan aja, enggak baca. Jadi anak itu menganggap kita rendah. Ini yang saya temui di lapangan. Dan mudah-mudahan melalui inilah saya minta Pak Edi tolong fasilitasi semua kawan-kawan ini, ajak tendingnya, ajak gurunya, kita diskusi. Jangan cuma yang ngerjakan ini hanya 1-2 orang. Sekolah ini dan kawan-kawan harus ingat ya, guru penggerak ini ya memang benar calon pengawas dari kepala sekolah. Seluruh teman-teman saya di luar kabupaten itu sudah ada lulus guru penggerak jadi pengawas, jadi kepala sekolah di Tulang Bawang, di Pesawaran, di Tanggamus, di Bandar Lampung. Artinya apa? Pak Edi ini nanti siap tidak siap akan menjadi pemimpin pembelajaran. Ya, tahu-tahu SK keluar nggak bisa nolak. Jadi saya tekankan lagi, Pak Edi ini belum seberapa nih Pak Edi. Nanti syukur-syukur Pak Edi nggak menghadapi seperti itu kan. Siapa tahu nanti diberikan Allah amanah yang lebih besar, Pak Edi siap konsekuensinya, nggak bisa nolak. Sudah lulus, disuruh nulis mau jadi pengawas kepala sekolah, nah itu masih penting, masih bisa nolak. Tapi kalau udah SK-nya udah keluar nggak bisa nolak. Nah, jadi mumpung Pak Edi masih di sini ya, terus benahi sekolah ini. Saya yakin SMP 1 Pagar Dewa ini punya potensi untuk bersaing dengan sekolah-sekolah besar, ya kan? Untuk bersaing dengan sekolah-sekolah yang sudah punya nama di Kabupaten Lampung Barat. Dan tolong diberdayakan rekan-rekan semuanya dan terus berkolaborasi. Terima kasih kawan-kawan semua ya. Inilah peranan saya sebagai PP untuk kemajuan sekolah ini. Saya berusaha semua sekolah CGP saya itu semuanya maju, semuanya meningkat dengan cara saya sendiri. Ya, karena saya tidak ingin mereka lulus ini gak ada ilmu, nggak mau saya seperti itu. Karena nama saya juga yang terbawa. Biarlah mereka susah-susah, biarlah mereka payah-payah. Yang penting mereka lulus, ada ilmu, ada kompetensi, dan syukur-syukur kompetensi mereka di atas saya nanti. Itu harapan saya. Mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sekarang diskusi resminya sudah tutup Pak Ibu ya. Kita langsung ke diskusi santai saja sambil Pak Edi untuk menyiapkan administrasinya.